ya? Ya, ini ada pasal kami sampaikan biar semuanya tahu, termasuk ini penggugat. Baik, silakan. Pasal 279 RF menjelaskan bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Pasal 280 RF, pengajuan permohonan intervensi dapat diajukan pada hari sidang yang telah ditentukan sebelum atau pada suatu kesimpulan kami berdasarkan hukum acara perdata, yaitu pasal 279. Mohon kami diberikan kesempatan dan membacakan karena pengunjung sidang juga punya hak mendengar. Mengenai apa? Mengenai hak daripada kuasa kami masuk di sini. Kesimpulan terakhir diambil perkara yang sedang berjalan. Jadi kami tunduk pada hukum acara, tidak tunduk pada penggugat yang tidak punya dasar hukum menolak kami. Terima kasih. Mohon lebih menghormati sesama profesi. Bentar. Saya berhak bicara gini, kalau memang nggak terima. Saya baca pasal, Anda nggak buku pasal dari minggu kemarin. Coba tulis pasalnya. Bahwa kehadiran kita ini sah menurut hukum berdasarkan pasal 280. Hukum perdata atau hukum acara perdata yang berkait dengan hadirnya kita sebagai gugat intervensi. Sementara pihak yang penggugat tidak punya dasar hukum untuk menolak. Apa dasar hukum? Orang kita dibenarkan oleh undang-undang. Terus nanti kalau minggu depan dia menyatakan menolak, itu pasti blow on gitu. Penjilat, udah pasti penjilat. Ya. Kalau nggak suka, mari kita persoalkan. Memang penjilat kok begitu. Orang ada di undang-undang kok kita ditolak. Jika. Tapi saya yakin kalau dia nggak blow on, tidak ditolak. Ini dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Sebagai koordinator advokatnya Damai Hari Lubis, kemudian humasnya Azamkan, kemudian wakil ketuanya Pak Juju, kemudian Pak ini wakil ketua bidang khusus aktivisnya Muslim Arbi. Arfid coba sebagai advokat ya dalam gugatan intervensi ini. Saudara-saudara, yang perlu dijelaskan secara ilmu hukum bahwa kehadiran kita ini sah menurut hukum berdasarkan pasal 280. Hukum perdata atau hukum acara perdata yang berkait dengan hadirnya kita sebagai gugat intervensi. Sementara pihak yang penggugat tidak punya dasar hukum untuk menolak. Apa dasar hukum? Orang kita dibenarkan oleh undang-undang. Terus nanti kalau minggu depan dia menyatakan menolak, itu pasti blow on gitu. Penjilat, udah pasti penjilat. Ya. Kalau nggak suka, mari kita persoalkan. Memang penjilat kok begitu. Orang ada di undang-undang kok kita ditolak. Jika. Tapi saya yakin kalau dia nggak blow on, tidak ditolak. Ya. Selanjutnya, poin penting lagi minggu depan dari pihak Rocky tadi sudah jelas menerima kita. Jadi kita nggak bisa ditolak sepihak oleh penggugat. Selanjutnya koordinator advokat sampaikan apa yang perlu disampaikan. Ini semuanya. Ya tadi agak tegang sedikit karena dia kurang kenceng nih. Tadi kurang harmonis tadi nampaknya, tapi itu biasa-biasa aja kalau bagi aktivis. Karena dia menyinggung senior kita ini kok profesor begitu. Itu kok namanya subjektif, sehingga kita agak emosi sedikit. Jangan terlalu bego lah, ya kan? Nggak punya dasar hukum kok. Masa pengacara bicaranya subjektif? Harusnya dasar hukum, karena kita menyebutkan dasar hukum. Jadi bahasa tadi terkeluar begitu saja karena dia menyebut-nyebut soal profesor. Justru profesor ini profesor unik, Egy Sujana, ya kan? Mau turun ke bawah. Nggak seperti ya profesor yang lain yang selalu di ruangan, walaupun ilmunya sangat bermanfaat bagi publik. Demikian dari saya. Mungkin ada dari cukup. Arbi sebagai aktivis. Ya. Sebagai aktivis saya cukup menyesalkan, ya kan, karena menyaksikan langsung tadi penggugat kok tidak punya argumen. Jadi ini penggugat apa, kan itu masalah. Nah, satu, subjektif, yaitu satu. Yang kedua, kita juga tanya, mereka itu mewakili siapa?
Ya kan, apakah mewakili yang katanya dihina itu dalam hal ini adalah Joko Widodo? Kan itu deh. Kan Enggak itu. juga. Enggak juga kan? Kan nggak dapat surat kuasa. Kan enggak, tidak ada, saya yakin ya, dugaan saya itu mereka tidak punya kuasa juga. Bahkan dipastikan nggak ada. Dipastikan nggak ada, dan oleh sebab itu sangat menyesalkan bahwa kenapa harus muncul emosi seperti itu, kan gitu masalahnya kan. Nah, satu. Yang kedua, melihat jalannya sidang ini, saya berpikir stop saja, ya kan. Ini sidang ini kan sama saja dia menggugat akal sehat. Ya. Lah tadi itu akal tidak sehat tadi itu. Jadi itu namanya sidang gugatan akal tidak sehat ya. Jadi saya minta hakim-hakim yang akal sehat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan stop saja menghentikan ini, ya kan gitu. Betul. Anggaplah ini sebagai bagian dari wacana publik, ya kan, tidak usah dibawa ke persidangan. Kita bego amat jadinya kan hadapi orang-orang yang tidak punya argumen dan tidak punya pasal-pasal kayak tadi itu. Jadi menjadi yang ada main emosi kan itu. Jadi sekali lagi saya mendukung Rocky Gerung terus berwacana mendidik bangsa ini untuk mencerdaskan, jangan berhenti meskipun terintimidasi, diancam. Bahkan kemarin di Mabes Polri itu ada dugaan saya Ibu-ibu. ada ibu-ibu yang sampai menjambak-jambak Rocky Gerung. Jadi saya minta sekali lagi kepolisian segera menangkap itu. Kalau tidak memang itu disuruh polisi. Ya betul. Jadi karena apa itu di Mabes Polri? Ya kan kalau nggak ditangkap, yang mama kita juga bisa jambak ya lagi. bisa jadi seperti itu ya. Jadi dan ini bisa kita katakan jika polisi tidak menangkap yang menjambak Rocky Gerung tadi, berarti polisi yang men-setting itu, ya kan. Kalau itu di Mabes Polri itu menghina namanya. Jadi sekali lagi minta polisi menangkap yang menjambak Rocky Gerung, kalau tidak memang itu adalah settingan polisi. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen. Oke. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma mengingatkan tanggal 14 jam 10 pagi di ruang 5 akan digelar perkara. Dipindah ke ruang utama ya. Gelar perkara tentang jawaban apa yang kita lakukan. Penggugat terhadap Rocky Gerung menjawab gugatan kami dari intervensi ya. Jadi kalau ditanya kaitan materinya, tentu ini melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Masa iya orang digugat suruh jangan tampil di mana-mana seumur hidup? Ini kacau. Artinya tolong dong, kalau memang dia profesional sebagai lawyer, nggak bisa menggugat dengan model begitu, gitu loh. Jadi itu aja penyampaian saya. Jadi tanggal 14 diagendakan untuk hadir kembali di ruang utama jam 10 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.